Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome channel Pak Isan. Kali ini kita akan membahas pengenalan dari suatu bahasa pemrograman ya, bisa disebut SQL atau SQL language ya. Oke, kita next aja ke jadi konsep pertama yaitu ada konsep dasar, yaitu apa sih sebenarnya SQL itu, yaitu sebenarnya adalah sebuah singkatan yaitu Structure Query Language, yaitu dimana bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengelola dan mengelola juga ya dalam basis data, yaitu jadi bahasanya yang kita gunakan. Jadi ada database, kita bisa gunakan SQL ini untuk mengakses, seperti misalnya kita menampilkan data dari suatu table, karena ini tadi struktur, yaitu datanya sudah terstruktur dalam bentuk table. Misalnya kita mau menampilkan dari table mahasiswa, kita select mahasiswanya siapa aja, misalnya dari table mahasiswa kita bisa munculkan data dari table mahasiswa tersebut. Nah, SQL berfokus pada pengelolaan data struktural, seperti tadi ya, datanya sudah terstruktur dalam bentuk baris dan kolom, sama seperti kolom dalam Excel, Microsoft Excel. Misalnya ada nama kolomnya, nama tadi misalnya isinya itu nama mahasiswa, misalnya Budi. Nah, dengan adanya SQL ini kita bisa mengakses table tadi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, itu sebenarnya itu tujuan dari bahasa SQL. Nah, ini bisa kita lihat yaitu sejarahnya, bagaimana sih awalnya, seperti apa sejarah SQL ini. Jadi dari tahun 1970 yang awalnya dikembangkan oleh IBM Research. Nah, awalnya bernama dengan SQL, artinya Structure English Query Language. Nah, ini untuk memungkinkan para user atau pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data dalam sistem basis data, yaitu atau biasa kita disebut database. Nah, berkembanglah di tahun 1980. Nah, nama SQL ini berubah menjadi SQL karena ada masalah tuh dengan merek suatu dagang. Kemudian berlanjut lagi di akhir 1980-an. Nah, American National Standard Institute, nah ini atau biasa kita tahu ANSI, nah ini menetapkan standarnya SQL, yaitu yang bernama SQL 86. Nah, ini SQL pertama nih yang sudah menjadi standar. Nah, kemudian dalam perjalanannya dikembangkan, diperbaiki terus sampai versi-versi seterusnya 89, 92 dan seterusnya sampai 2011 dan sampai yang sekarang kita biasa gunakan di database, contohnya MySQL. Oke, nah tadi masih terkait konsep dasar. Nah, jadi gimana sih kita gunakan SQL ini, itu dari basis data relasional atau biasa kita sebut RDBMS. Itu jadi kumpulan data yang struktur atau biasa kita sebut table atau database yang sudah terorganisir dalam bentuk table terkait satu line melalui kunci atau relasi. Jadi antara table yang tadi kita sebut di database, dalam database itu ada table-table. Nah, table-tablenya itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Contoh, misalnya satu table daftar barang dengan ID barang, nama barang. Nanti ada kode misalnya untuk dari table harga. Nah, itu bisa kita kaitkan tuh antara table barang dengan table harga dengan key-nya apa, foreign key-nya apa. Misalnya dari
harga, ID harga atau kode harga atau kode barang itu bisa kita sambungkan atau di-connect antara database. Nah inilah disebut RDBMS atau basis data relasional, yang artinya database ini bisa berhubungan. Nah ini yang akan kita bahas, yaitu perintah dasarnya. Jadi dalam SQL itu ada beberapa basicnya lah, ibaratnya ada 3 jenis ini. Perintahnya apa aja sih? Nah ini pertama yaitu DML, Data Manipulation Language. Jadi dari katanya aja memanipulasi, nah bukan artinya manipulasi dalam hal negatif ya. Jadi di sini kita kan tadi SQL itu untuk mengakses suatu data, yaitu kita perlu gimana sih cara untuk menampilkan data, yaitu dengan select. Select itu termasuk dari DML. Kita mau tampilin apa sih yang mau kita tampilin, misalnya dari SQL-nya, misalnya dari nama mahasiswa, terus NIM-nya, kemudian dia jurusan apa, itu bisa kita select kolomnya apa yang mau kita tampilin, dari table mana, from table mahasiswa, from table harga, atau from table prodi, atau ya yang lainnya. Kemudian ada lagi insert. Jadi insert ini menyisipkan, artinya apa? Kita database-nya misalnya masih kosong, gimana supaya keisi, yaitu kita gunakan perintah insert. Misalnya insert into, kolomnya apa, value-nya apa, nah itu yang akan kita masukkan ke tabelnya untuk memasukkan data baru, itu insert. Nah kemudian ada namanya update. Update itu untuk ya sebagai artinya itu memperbaharui, mengupdate. Jadi misalnya harganya berubah, ID-nya berapa yang mau kita ubah, misalnya ID 1 untuk harga MOS, harganya berapa, berubah seperti itu. Misalnya jadi tadinya 1000, naik harganya jadi 2000. Nah ini kita menggunakan perintah update. Kemudian delete. Nah, misalnya kita mau menghapus raw data, data yang mau kita hapus dari table, kita gunakan delete. Misalnya tadi data MOS kita mau hapus, ya kita delete dari from table apa, where misalnya ID-nya apa, itu bisa kita hapus. Kemudian berikutnya itu DDL. DDL Data Definition Language, artinya untuk struktur dari tabelnya. Misalnya kita mau buat table, yaitu kita gunakan create table, rename, bisa juga kita misalnya rename table yang tadinya table A kita ubah menjadi table B, alter, itu juga banyak fungsinya. Alter, ada alter column, alter rename table juga bisa. Nah untuk drop itu biasa kita gunakan untuk menghapus dari sebuah table. Bisa juga drop database, juga bisa drop table. Biasanya umumnya drop table, kita misalnya mau hapus, mau create ulang, ada perubahan metadatanya, misalnya kolomnya nambah, atau misalnya kita mau bikin baru. Nah itu biasanya kita drop dulu, terus kita create ulang. Atau misalnya ya udah memang pengen kita hapus, kita drop. Kemudian ada lagi DCL atau Data Control Language. Ini perintah untuk sebagai admin untuk mengontrol, ya, untuk nge-grant aksesnya. Ini database ini siapa sih yang bisa di grant, atau user baru nih kita grant untuk bisa akses ke suatu database atau suatu table. Sebaliknya revoke untuk menghapus aksesnya, seperti itu. Oke, sampai di situ aja, simple aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti nextnya kita akan praktek select itu kayak gimana sih, insert itu kayak gimana sih, itu kita akan bahas. Ini untuk pengenalan aja, dasar-dasarnya apa yang perlu kita tahu. Oke, jangan lupa subscribe,
channel Pak Isan. Oke, thank you atas perhatiannya. Terima kasih.